Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Isna Fadilah. Saya dari kelas HTNC dengan NPM 20210202272. Kepada Bapak Muhammad Irfan yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang zakat, tayamum, dan imsak. Yang pertama di sini saya akan menyimpulkan tentang zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang, dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat yang mensucikan, membersihkan harta muzaki atau yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat pada membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." Kita harus perhatikan zakat karena ada hak orang yang Allah titipkan kepada kita. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang berhak menerima zakat adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, sampai khotib naik mimbar untuk berkhotbah sholat Idul Fitri. Tetapi boleh mengeluarkan zakat fitrah sepekan sebelum hari raya Idul Fitri, jadi tidak perlu menunggu di malam takbir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan imsak. Kata imsak lebih banyak dipergunakan untuk pengertian atau sebutan bagi waktu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan ibadah puasa menjelang terbit fajar atau waktu subuh. Menahan diri dari makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan puasa di saat-saat menjelang terbit fajar bukan merupakan hal yang mesti atau harus dilakukan, melainkan hanya sekedar anjuran dan peringatan bagi orang-orang yang hendak berpuasa tentang akan segeranya tiba waktu subuh, di mana waktu pelaksanaan ibadah puasa harus dimulai. Imsak yang lama waktunya sekitar 10 menit itu ditentukan sebagai usaha untuk melakukan ikhtiyat atau kehati-hatian demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri, khususnya di bulan suci Ramadan. Untuk menghindari kemungkinan puasa seseorang menjadi kurang sempurna atau bahkan menjadi batal karena masih makan dan minum, sahur, atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa setelah fajar menyingsing, maka diadakanlah waktu imsak. Pada waktu itu, orang-orang yang tengah makan dan minum sahur sebaiknya segera menghentikannya sahurnya karena waktu subuh sudah akan segera tiba. Namun demikian, tidak berarti orang yang masih terus makan dan minum sahur di waktu imsak puasanya menjadi batal, karena menahan diri dari makan dan minum serta melakukan lain-lain hal yang membatalkan puasa di waktu imsak hanya merupakan ikhtiyat atau berhati-hati, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tayamum. Dalam sebuah hadis
Ammar bin Yasir, tata cara tayamum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Cara tayamum ada beberapa cara, yaitu yang pertama, siapkan tanah atau debu yang bersih. Yang kedua ada menepukkan kedua tangan ke permukaan tanah dengan sekali pukulan. Kemudian yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati atau diucapkan dengan surah pelan. Yang keempat, setelah itu menyapu punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya sapu punggung telapak kiri dengan tangan kanan. Yang kelima, semua usapan baik saat mengusap punggung telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Kemudian yang keenam, bagian tangan yang diusap sampai pergelangan tangan saja, tidak sama seperti wudhu yang mana dibasuh sampai siku. Kemudian dalam bertayamum terdapat hal-hal yang disunahkan, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada membaca basmalah sebelum tayamum. Yang kedua ada mendahulukan mengusap tangan kanan terlebih dahulu daripada tangan kiri. Kemudian yang ketiga, sebelum mengusap wajah, tepiskan debu yang menempel pada telapak tangan dengan cara meniupnya sedikit. Berikut adalah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.